Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fajar Alfansyah, nomor absen 27, kelas 11 IPS 3. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bu Anik dan Mas Riza telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan tentang KD 3.10, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional. Apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional memiliki suatu pengertian yang khas, yaitu merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Gerakan yang mereka jalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, tetapi juga meliputi gerakan di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pergerakan nasional. Yang pertama yaitu faktor luar negeri atau eksternal. Pada umumnya bangsa-bangsa Asia sedang menghadapi imperialisme Barat. Yang kedua yaitu faktor dari dalam negeri atau internal. Adanya tidak kepuasan, penderitaan, dan kesedihan kebangsaan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Yang ketiga yaitu bentuk dan strategi pergerakan nasional. Bentuk dan strategi pergerakan nasional ada 5, yaitu yang pertama menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Yang nomor 2, perjuangannya sudah bersifat nasional atau tidak kedaerahan. Nomor 3, tidak menggunakan kekerasan senjata. Nomor 4, perjuangannya dipimpin oleh tokoh agama, tokoh pelajar, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nomor 5 yaitu asas perjuangannya ada yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif. Sekarang kita masuk bagian bab keempat yaitu perbedaan dan persamaan strategi pergerakan nasional. Persamaan, yang pertama perjuangannya sama-sama menggunakan organisasi. Yang kedua memiliki kepemimpinan yang bukan raja atau sultan, namun oleh kaum intelektual. Nomor 3, perjuangannya tidak lagi bersifat kedaerahan. Nomor 4 yaitu sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Perbedaan, yang pertama yaitu organisasi yang dibentuk pada masa kemerdekaan lebih nasionalis. Nomor 2 lebih mengarah ke perjuangan diplomasi. Nomor 3 pemimpin tidak hanya kaum yang memiliki intelektual juga, namun juga memiliki pengaruh yang besar. Nomor 4 sebagian besar adalah organisasi yang bergerak non-kooperatif. Yang kooperatif adalah tidak bersifat komersial atau organisasi kooperatif lebih banyak bergerak pada perdagangan seperti VOC. Bagian periode awal perkembangan. Yang pertama sifatnya moderat dan kooperatif dengan kepemimpinan kolonial Belanda. Yang kedua diawali dengan Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908. Bagian masa radikal atau periode Sumpah Pemuda. Yang pertama, pergerakannya nasional. Indonesia secara jelas mencantumkan tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, dipengaruhi oleh perkembangan politik di luar negeri seperti revolusi Rusia. Yang C, bagian periode bertahan. Pertama, pergerakan bersifat lebih lunak dan hati-hati. Yang kedua, diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengusahakan perbaikan ekonomi. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.